Jangan suka menjebak dong kayak. Baik, kita mulai. Bapak Ibu, selamat datang. Bu Dahlia. Udah siap. Oke. Baik, ada 1 jam 15 menit ke depan akan dilakukan pendalaman atau wawancara kepada saudara, dan 10 menit pertama diminta untuk menyampaikan paparannya. Silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua beserta anggota Tim Seleksi KPU Bawaslu, izinkan saya menyampaikan ide dan gagasan saya dalam rangka penyelenggaraan pemilu serentak 2024 yang jurdil dan berintegritas. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, pemilu dan pemilihan 2024 diselenggarakan dalam waktu 2 hari di waktu yang berbeda. Pertama ada pemilu presiden dan wakil presiden, DPR dan DPRD dalam 1 hari yang sama, dan beberapa bulan kemudian pemilihan kepala daerah berupa gubernur, bupati, dan wali kota di bulan November 2024. Kalau kita lihat, maka pemilu serentak mengikut sertakan pemilu DPR RI di mana dilaksanakan di 80 daerah pemilihan, DPD di 34 dapil, DPRD provinsi di 271 dapil, dan DPRD kabupaten kota sejumlah 2.209 dapil. Sehingga bisa diproyeksikan ada 2.594 jenis pencalonan dan berita acara hasil pemilu 2024. Ditambah pemilu presiden dan wakil presiden. Karena pemilu serentak saat ini akan tetap sama dengan pemilu 2019. Begitu pula setelahnya akan ada pilkada yang dilaksanakan di 542 daerah pemilihan, terdiri dari 34 pemilihan gubernur dan 502 pemilihan bupati dan wali kota. Sedangkan jumlah pemilih adalah pada pemilu 2019 lalu 192 juta dan tersebar di 813.000 TPS, dan tentu akan meningkat dan bisa diproyeksikan pemilu 2024 jumlah pemilih akan melampaui 200 juta dan jumlah TPS bisa lebih dari 900.000 TPS. KPU RI juga membawahi 548 satuan kerja yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, 1 kabupaten administrasi, 93 kota, dan 5 kota administrasi. Data ini saya ambil dari data KPU dan data BPS. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa beban kerja KPU sangat besar dan dibutuhkan pengelolaan yang efektif dan efisien untuk memastikan bahwa tahapan pemilu sesuai dengan yang direncanakan dan dimaksud dalam undang-undang. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa saja yang perlu diantisipasi dalam konteks permasalahan tahapan pemilu? Yang pertama adalah banyaknya aturan yang belum secara rinci ditegaskan dalam undang-undang yang dibutuhkan. Misalnya aturan tentang penggunaan teknologi informasi dalam rekapitulasi. Kemudian belum maksimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pungut hitung, rekapitulasi, pemutakhiran data pemilih, data peserta pemilu, dan pengelolaan logistik dan tahapan lainnya. Kemudian pentingnya ketepatan pemahaman aturan dalam internal KPU dan harmonisasi pemahaman antar lembaga penyelenggara pemilu dalam mendukung asas jujur, adil, tertib, dan berkepastian hukum dalam menetapkan pencalonan dan hasil pemilu dan pemilihan. Kemudian masih tentu ada potensi pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu akibat kecurangan, maladministrasi, malpraktik, dan kelalaian. Beberapa antisipasi permasalahan dalam pemilu 2024 yang bersifat non-tahapan antara lain politik biaya tinggi dan politik uang atau jual beli suara antara kandidat dengan pemilih,
potensi munculnya polarisasi yang menimbulkan pertentangan antara kelompok pendukung dalam pemilu presiden dan pemilihan kepala daerah, disinformasi dan pengaruh post-truth dan berita bohong yang mendistorsi pengetahuan pemilih, dan situasi pandemi yang membutuhkan protokol kesehatan yang ketat. Langkah-langkah strategis yang saya usulkan dalam hal ini antara lain, meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemilu yang inklusif, aksesibel, dan memudahkan pemilih dengan membuat sistem pendaftaran pemilih aktif berkelanjutan atau SIDALIH mobile dan peta TPS akses. Kemudian meningkatkan integritas dan akuntabilitas penyelenggara pemilu melalui perjanjian fakta integritas dan pembinaan penegakan kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu. Kemudian memastikan pengelolaan penyelenggaraan pemilu yang profesional yang dapat mengatur dan mengawasi kinerja lembaga hingga tingkat kabupaten kota dengan menggunakan teknologi informasi. Sistem ini memberikan data hasil capaian kinerja divisi, komisioner, pejabat, dan staf KPU yang memiliki akun kinerja yang dimutakhirkan sesuai dengan capaian tugas dan tanggung jawabnya agar lebih efisien dan terukur. Keempat, meningkatkan kapasitas kelembagaan bagi baik SDM dan unit-unit dalam KPU RI dan KPU daerah dalam pelayanan tahapan pemilu melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan kapasitas lainnya. Kelima, menyusun peraturan KPU dan pembangunan sistem teknologi informasi data hasil pemilu yang akurat dan cepat untuk pemilih dan kontestan pemilu dengan meningkatkan kemampuan Sirekap sebagai instrumen pembanding dengan berbasis web untuk pemilu legislatif dan berbasis mobile untuk pilkada dan pilpres. Keenam, meningkatkan kualitas partisipasi pemilih melalui sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih dengan metode yang tepat sasaran dan bekerja sama dengan kelompok masyarakat sipil berbasis kota hingga desa. Ketujuh, mengelola komunikasi dan koordinasi yang efektif dan berkesinambungan antar penyelenggara dan institusi kepemiluan untuk memastikan keselarasan pemahaman terhadap aturan untuk menghindari adanya multitafsir, multiinterpretasi, dan menjamin legitimasi pemilu. Kedelapan, memperkuat sistem komunikasi dan analisa media yang mampu menjaring tren pemberitaan dan persepsi publik tentang KPU, mengelola opini massa, dan memberikan informasi yang cepat dan benar agar KPU mendominasi pemberitaan dan informasi kepemiluan yang diterima oleh publik. Dalam hal penggunaan Sirekap, menurut saya hal yang paling mungkin adalah kita bisa saja mengupgrade Sirekap dengan menjadikan Sirekap sebagai sistem teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, karena lebih sederhana dan bisa saja Sirekap berbasis mobile yang dilakukan pada 2020 kemarin juga dilaksanakan untuk pemilu 3 pemilu ini. Sedangkan untuk pemilu DPD, DPR RI, DPRD, dan DPRD Kabupaten Kota menurut saya tetap harus menggunakan Sirekap berbasis web di mana data seluruhnya dikumpulkan di KPU Kabupaten Kota untuk kemudian ditransmisi atau ditransfer dalam sistem, mengingat beban kerja yang sangat berat apabila KPPS juga harus menggunakan Sirekap berbasis mobile untuk keempat pemilihan ini. Demikian presentasi saya, terima kasih. 49 menit. Baik, terima kasih Saudari Dahlia. Pertama, Pak Edi, siap. Silakan. Bu Dahlia. Bu tinggal di mana, Bu? Alamat rumahnya di mana? Kalau alamat rumah KTP masih di rumah orang tua, Jalan Karet Pasar Baru Barat 6. Kalau rumah dengan suami saya di Petukangan Utara. Di Ciledug bukan? Iya betul. Oh, soalnya ada ini alamat KTP dan tempat tinggal berbeda. Saya hanya mau konfirmasi itu. Oke. Yang berikut Bu Dahlia ya. Jadi hampir semua calon baik Bawaslu maupun KPU ini kan berbicara soal sistem informasi untuk integrasi. Ya. Tetapi selalu kita pertanyakan bahwa kan tidak semua daerah ini dia dijangkau, jangankan internet, listrik saja belum ada. Kayak kemarin itu ada sekitar berapa itu 12.000 yang blind spot TPS
12.000 itu kita nggak tahu berapa pemilih. Itu bagaimana untuk mengantisipasi ini, Bu Dahlia? Silakan. Ya, benar sekali. Menurut saya, kalau dari hasil evaluasi KPU dan juga pemantauan pemilu, sesungguhnya sudah cukup baik jaringan internet yang tersedia. Hanya sedikit sekali yang blank spot. Artinya begini, penggunaan teknologi informasi ini tetap penting untuk mencegah potensi kecurangan apabila kita hanya mengandalkan penghitungan secara manual dan berjenjang, sehingga tetap menjadi prioritas. Adapun apabila masih ada infrastruktur yang belum terwujud untuk kemudian memaksimalkan penggunaan teknologi informasi, saya kira kita masih punya waktu untuk bekerja sama dengan institusi lembaga negara yang mampu membantu bagaimana supaya daerah-daerah yang masih blank spot tersebut kemudian ditata sehingga bisa lebih aksesibel. Nah, menurut saya yang kedua adalah memang butuh jalan terjal atau jalan panjang untuk mewujudkan itu. Tetapi kalau kita terus mengulur-ngulur, artinya tidak ada progres terhadap transparansi dan kecepatan data yang bisa dimanfaatkan untuk publik, maka kita akan berjalan di tempat, gitu ya. Jadi yang harus ditata memang pertama aturan perundang-undangnya itu harus dituntaskan, karena sekarang juga seperti yang saya sampaikan tadi belum selesai. Sirekap kemarin masih menggunakan keputusan KPU, bahkan belum peraturan KPU. Dia harus kemudian, kalau misalnya Sirekap ini serius akan kita gunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi publik dalam data hasil pemilu, maka dia harus kuat secara hukum dan itu harus diteguhkan minimal dengan peraturan KPU. Yang kedua, tentu mendata daerah mana saja yang blank spot. Karena terus terang saja potensi kecurangan justru ada di daerah-daerah terpencil itu yang harus kemudian kita beri akses internet supaya potensi-potensi kecurangan itu tidak ada lagi. Jadi saya meyakini bahwa mudah-mudahan waktunya masih ada untuk menata infrastruktur dalam penggunaan akses internet untuk teknologi informasi. Yang berikut, Ibu. Ketika menjabat sebagai KPU di Jakarta, pernah Ibu dilaporkan? Pernah Ya, ke gimana? DKPP. Ya, silakan coba ceritakan. Klarifikasi dulu ke kita itu soal itu. Jadi pada saat saya menjabat sebagai Ketua KPU DKI, saya dilaporkan ke DKPP atas dasar adanya ketidakakuratan data pemilih untuk Pilgub 2012. Kenapa tidak akurat? Tidak akurat karena banyak sekali data pemilih yang terdata 2 kali. Kenapa terdata 2 kali? Karena ada pemilih yang memiliki tempat tinggal di 2 tempat, sehingga dia terdata dua-duanya, atau dia pindah tetapi tidak menyampaikan kepindahannya kepada Dukcapil, sehingga Dukcapil itu tidak berani mencoret. Sedangkan di tempat dia yang baru, dia kemudian didata oleh petugas kami. KPU DKI memang kemudian menemukan 63.000 data yang ganda, dan setelah kami telusuri, kami berhasil mengoreksi sejumlah 40.000 lebih, sehingga akhirnya yang ganda itu terkoreksi, menyisakan 21.000. Saat 21.000 itu kita kasih waktu 2 minggu sebelum penetapan DPT, tidak kami temui orangnya, sehingga akhirnya pada saat pleno kami memutuskan 21 orang itu, nama-nama itu kami tandai. Karena kami tidak berani mencoret salah satunya, tidak tahu dia posisinya di antara dua itu ada di mana, atau kalau kami coret dua-duanya, khawatirnya orangnya ada. Nah, disitulah kesalahan kami sebenarnya. Pada saat sidang di DKPP bilang, Prof. Jimili bilang pada saat itu tidak boleh ada data ganda. Harus orang itu terdata 1 kali. Akhirnya kemudian DKPP menilai bahwa kami lalai. Saya lalai, karena waktu itu yang dilaporkan hanya saya ketua. Sehingga DKPP menuntut dan menegur saya, ini harus dirapikan dan Anda harus memastikan tidak ada data yang ganda. Akhirnya kami memperbaiki DPT dengan mencoret salah satu yang ganda sehingga tidak ada lagi pemilih yang terdata 2 kali. Berikut Ibu, coba Ibu sampaikan kepada kita apa kelebihan Bu Dahlia sehingga
kami yang ada di sini pantas memilih Ibu sebagai salah satu calon komisioner KPU. Baik, terima kasih Pak Wamen. Sejak saya masih mahasiswa, saya aktif sebagai pemantau pemilu bersama Komite Independen Pemantau Pemilu. KIP. Di KIP saya memantau di pemilu di Indonesia, juga saya diminta memantau dengan jejaring kami namanya Asian Network for Free Elections. Saya juga memantau di negara-negara Asia dan mengikuti forum-forum pemantau pemilu se-Asia. Saya menjadi penyelenggara pemilu pertama kali di KPU DKI 2008 sampai 2013, lalu periode kedua 2013 dan sampai 2018. Pada saat saya di KPU, saya membidangi divisi hukum. Divisi hukum tugasnya menyusun semua keputusan, mengawasi semua pengendalian internal, mengelola dana kampanye, kemudian membuat tim untuk ikut menyelesaikan perselisihan proses dan hasil pemilu. Saya memimpin seluruh proses perselisihan baik di Bawaslu untuk perselisihan proses maupun di Mahkamah Konstitusi, juga di komisi-komisi lain seperti di KIP dan KPI. Dalam semua proses perselisihan, KPU DKI selalu memenangkan perkara, baik di Bawaslu sebanyak 2 kali pada Pilkada 2012 dan 2017, kemudian pada pemilu 2009 saya juga ditunjuk oleh KPU RI menjadi kuasa hukum KPU RI untuk perselisihan Pilpres, dan untuk KPU DKI perselisihan Pileg dan Pilpres. Kemudian 2014 saya juga menyelesaikan 14 perselisihan Pileg di MK dan perselisihan Pilpres di MK. Kami memenangkan semua perkara yang saya pimpin untuk penyelesaian perselisihan itu. Saya juga fasilitator terakreditasi untuk peningkatan SDM di KPU, namanya Building Resources in Democracy and Elections atau Bridge Project. Sebagai fasilitator terakreditasi, saya sering ditugaskan oleh KPU RI untuk melatih KPU-KPU daerah untuk program Bridge maupun untuk orientasi KPU se-Indonesia hingga saat ini. Saya juga pernah memimpin Pilkada DKI 2012 dan dalam beberapa survei, misalnya survei Koran Tempo, KPU DKI kalau di survei itu tingkat kepuasan masyarakat Jakarta terhadap kinerja KPU DKI sangat positif. Jadi salah satu survei di Koran Tempo menyatakan KPU DKI itu jujur dan adil. 75% menyatakan itu, selebihnya menyatakan tidak terlalu puas atau tidak puas sama sekali, 25%. Begitu pula 2017 pada survei di beberapa lembaga Pilkada DKI juga dinyatakan KPU DKI sangat memuaskan kinerjanya. Saya kira cukup. Terima Cukup, kasih. Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Ibu punya ini ya, punya kedekatan dengan partai politik tertentu? Tidak ada. Apa benar suami Ibu pernah mencalonkan diri jadi anggota DPR? Dia mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Jawa Tengah pada 2019 yang lalu. Terpilih? Betul. Terpilih ya? Oh, tidak terpilih. Tidak terpilih. Tidak Baru saya terpilih. mengucapkan selamat malah. Jadi jadi selamat, saya tidak mengucapkan selamat ya. Apa bukan sekarang masih anggota partai politik berarti Bu ya? Beliau mencalonkan diri, artinya beliau saat itu anggota partai politik, tapi kemudian tidak terpilih dan mundur sebagai anggota partai politik. Sekarang beliau kerja sebagai profesional, jadi tidak aktif di partai. Iya. Kapan itu mundurnya dari parpol Bu? Ketika dia sudah dinyatakan kalah. Tahun 2019 itu berarti sekarang 3 tahun ya? Kurang lebih 3 tahun. Jadi sudah mundur? Sudah mundur. Sudah mundur. Oke, itu klarifikasi karena ada yang menyampaikan itu harus saya tanyakan ya. Jadi bukan untuk apa-apa. Ini kan karena
hal yang memang perlu diklarifikasi, karena nanti akan berkaitan dengan tugas yang Anda kata Bu Dahlia terpilih sebagai anggota KPU harus independen ya, tidak terpengaruh oleh ini itu, terutama kepentingan politik. Nah, terus yang pertanyaan sekarang dengan presentasi Ibu. Kalau dari presentasi yang tadi itu, dari beberapa poin itu tadi Ibu, yang benar-benar baru dari presentasi Bu Dahlia itu yang mana? Karena kan sebagian kayaknya sudah dikerjakan juga sama KPU selama ini kan, atau sudah ada paling enggak lah. Menurut saya sudah cukup baik yang dikerjakan KPU, tapi masih perlu ditingkatkan. Misalnya, saya memberi contoh pengelolaan belum maksimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pungut hitung dan rekap. Jadi kalau kita melihat data-data yang disajikan oleh Sirekap sekarang, menurut saya tidak lengkap. Artinya begini, data yang disampaikan dalam sistem itu hanya perolehan suara. Padahal seluruh berita acara itu terdiri dari data jumlah pemilih, baik yang hadir, baik yang terdata, yang hadir dan tidak hadir. Lalu data surat suara berapa yang ada, berapa yang digunakan, berapa yang tidak terpakai, berapa yang rusak, baru kemudian berapa suara sah dan tidak sah. Lalu kemudian baru data perolehan suara. Menurut saya semuanya harus lengkap. Kenapa? Ketika hanya perolehan suara saja, orang bertanya, perolehan suara ini asalnya dari mana? Misalnya ada dalam pemilihan pilkada, pasangan nomor 1 200 suara, nomor 2 100 suara. Kita kan pengen tahu, nah di TPS itu berapa pemilih yang hadir, berapa surat suara yang sah dan tidak sah, lalu berapa sisa suara yang kemudian dinyatakan tidak digunakan. Supaya jelas bahwa ada kronologi dari sebuah peristiwa pemungutan suara. Jadi menurut saya yang saya maksud di sini adalah memang sudah ada sistemnya tapi tidak lengkap dan itu berbahaya ketika orang menjadi salah persepsi ya. Jangan-jangan KPU itu tidak mau menyampaikan seluruhnya, hanya perolehan suara karena ada masalah misalnya ya. Tidak sinkronnya selisih antara data pemilih, data suara, dan data perolehan suara. Menurut saya itu yang pertama. Yang kedua, itu pernah terjadi nggak hal yang seperti itu ya? Dugaan seperti itulah katakanlah begitu. Kalau si dalih yang waktu saya masih di KPU justru lengkap. Waktu itu situng. Maaf, kalau situng itu dulu semua ada. Kalau yang Sirekap ini hanya perolehan suara saja. Alasannya kenapa dulu, katanya Bu? Pernah dalam diskusi webinar kami menyampaikan itu tetapi tidak mendapatkan jawaban yang terlalu clear ya. Menurut saya harusnya lengkap, semua data itu ada dalam sistem Sirekap, tetapi tidak. Dan menurut saya besok harus fitur-fitur itu harus dimunculkan supaya kronologi peristiwa pemungutan suara itu terekam seluruhnya dalam Sirekap. Kalau dulu apa namanya situng kan? Dulu situng. Sekarang Sirekap. Sirekap. Jadi masih bisa itu ya? Masih, jadi fiturnya harus ditambah lebih lengkap seperti bacaan dalam berita acara di TPS. Jangan-jangan harus ganti si pitung kali itu ya. Nah itu sekarang udah siang nih Bu. Oke, terus tadi ada sekian angka itu. Nah ini sebentar dulu. Yang berikutnya, balik lagi, 1, 2, 3, 4. Nah, 4. Potensi pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu akibat kecurangan, maladministrasi, malpraktek, dan kelalaian. Ini identifikasi masalah kan Bu ya? Kalau yang dalam pantauan Ibu ini kan cukup lama berkecimpung di sana ya, baik sebagai pelaksana orang KPU-nya sendiri di DKI Jakarta maupun sebagai pemantau ya. Jadi kira-kira sudah tahulah asam garamnya bahkan dengan kecapnya juga gitu ya, ada pemilu itu. Nah itu yang menyebabkan itu kalau menurut Ibu lebih pada kelemahan sistemnya yang tidak mampu mencegah terjadinya itu, ataukah pada faktor orangnya yang kebanyakan terjadi?
dalam pantauan Ibu? Sehingga ini jadi perlu diidentifikasi sebagai masalah tersendiri. Kombinasi keduanya. Nah, Jadi kalau fondasi persentasenya mana yang lebih besar kalau begitu? persentase manusianya. Jadi ini akibat sistem pemilu kita yang sangat kompleks. Kelalaian yang sebagian besar terjadi itu pada saat pencatatan hasil pemilu. Karena kita pakai sistem proporsional terbuka, daftar terbuka. Orang bisa langsung memilih calon. Ada penyelenggara yang keliru ketika menghitung suara, ketika ada orang mencoblos partai dan calon, itu kan harusnya dihitung satu suara. Dia hitung dua. Jadi yang seperti itu masih muncul. Tidak ada mungkin niat untuk curang, tapi lalai. Dan lalai dalam konteks penegakan kode etik juga sebuah pelanggaran. Atau misalnya ada mereka yang tidak memahami konsep tentang syarat calon. Misalnya masih ada KPU yang kemudian tidak secara maksimal menelusuri dokumen-dokumen pencalonan sehingga dia keliru menyatakan misalnya calon yang seharusnya tidak lolos menjadi lolos atau sebaliknya. Jadi hal-hal seperti itu sangat mungkin dan saya mengusulkan bahwa KPU harus memiliki portal yang saya sebut di poin 3, langkah-langkah strategis. Ada pengelolaan penyelenggaraan pemilu berbasis kinerja dengan teknologi informasi yang sekarang belum ada, di mana setiap divisi, anggota ya, komisioner maupun staf itu punya akun yang harus dia mutakhirkan dengan capaian kinerja dia. Misalnya kalau sudah tahapan pencalonan, apakah dia sudah memverifikasi hasilnya seperti apa, berita acaranya seperti apa, supaya kita bisa mengawasi. Saya paham itu. Potensi kelalaian dan malpraktek di situ. Saya kira itu stop cukup sampai di situ. Selanjutnya bisa kita pahami. Yang mau saya tanyakan, Ibu punya nggak data akurat atau nggak akurat lah, atau paling tidak data awal yang bisa menunjukkan bahwa potensi maladministrasi seperti itu terjadinya di daerah-daerah termasuk yang melek digital, ataukah itu justru terjadi di daerah-daerah pelosok yang memang secara teknologi mereka belum well informed gitu? Kalau dari data pelanggaran etika di DKPP, mohon maaf saya tidak tahu sebarannya, hanya tahu jenis pelanggarannya saja. Tidak paham daerah-daerahnya yang sebagian mana yang paling banyak melanggar. Karena pelanggaran laporan ke DKPP itu tidak selalu didasari oleh karena ketidakprofesionalan ya. Kalau dinamika politiknya sangat keras pasti banyak laporan. Nah, ya kalau tidak, tidak. Saya tadinya mau nanya itu karena kan itu nggak bisa dijadikan barometer yang benar-benar reliable gitulah. Karena kalau orang nggak puas, kadang-kadang orang udah diputus Mahkamah Konstitusi, balik lagi ke DKPP gitu kan. Nggak tahu kalau nanti ada DK apa lagi yang lain, nggak tahu, mungkin kalau ke Bali jadi plat mobil Bali deh itu, jadi DK gitu kan. Nah ini. Nah, saya mau mengetahui sebenarnya sebab gini loh. Ada kontribusi aturan juga yang menyebabkan itu. Saya nggak tahu di undang-undang sekarang masih berlaku enggak sih? Misalnya orang KPPS yang sudah 2 kali nggak boleh lagi. Itu di daerah-daerah pedalaman jadi persoalan loh. Coba tenaga terdidiknya di situ biasanya guru gitu ya. Saya pernah waktu masih di Mahkamah Konstitusi, mungkin Bapak Ibu yang mulia hakim yang ada sekarang masih ingat juga atau ikut mengalami, ketika petugas KPPS-nya buta huruf ternyata. Ketika kita periksa situ. Dan itu bukan karena maunya dia juga, dia dipaksa di situ karena ada aturan yang tidak membolehkan itu. Ibu sampai analisis di situ enggak? Enggak. Itu kenapa perlu saya ungkapkan, karena ini kan berkaitan dengan nanti saran Ibu yang berkaitan dengan itu tadi, supaya nggak salah sasaran gitu loh. Kontribusi aturankah yang menyebabkan terjadi maladministrasi itu, ketidakprofesionalan itu terjadi, ataukah misalnya memang karena manusianya? Karena manusianya dalam pengertian yang bukan yang tadi ya, kurang terdidik gitu, tapi karena manusianya memang nakal misalnya gitu. Kan itu perlu ada data yang lebih sahih lah Bu ya. Oke. Saya selesaikan sampai di situ. Yang pertanyaan berikutnya, ini. Nah ini yang masih berkait dengan yang tadi. Menurut Bu Dahlia, apa hal-hal yang mestinya
dalam menghadapi pemilu 2024 nanti, berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya, tindakan yang seharusnya sudah dikerjakan oleh KPU, tetapi tidak dikerjakan, padahal itu sangat penting untuk mengantisipasi keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang, dengan bertolak dari aturan yang ada sekarang. Bukan kita berbicara tentang perubahan aturan nanti. Apa kira-kira itu, Bu? Jadi hal yang mestinya sudah bisa dilakukan sekarang dengan berkaca dari pemilu sebelumnya untuk mengantisipasi keadaan yang terjadi di 2024 dengan berasal dari kondisi existing sekarang. Iya. Menurut saya yang harus ditindaklanjuti segera oleh KPU adalah tentu merancang bagaimana tahapan dan program itu bisa efektif dan efisien dan sesuai dengan skema yang ada dalam undang-undang. Misalnya kita sudah dikunci dengan waktu penyelenggaraan pilkada itu November 2024. Sehingga KPU sebenarnya punya waktu untuk mensimulasi tahapan program dan jadwal untuk pileg, pilpres, dan pilkada. Itu yang pertama. Yang kedua, KPU kalau serius ingin menjadikan teknologi informasi sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan hasil pemilu dengan penggunaan Sirekap, maka Sirekap harus kuat secara hukum. Jadi harus ada kesepahaman yang sama antar stakeholder pemilu, terutama calon atau peserta pemilu. Karena mereka lah yang kemudian berkepentingan untuk adanya sistem teknologi informasi yang menjadi acuan publikasi hasil pemilu. Nah, dalam menyusun aturan, KPU harus melihat kepentingan-kepentingan, yang pertama kepentingan dari sistem pemilunya, yang kedua dari aspirasi kontestan sendiri yang akan menjadi user dari sistem itu. Menurut saya kalau KPU sekarang terlalu sibuk menyusun redesain surat suara itu tidak terlalu strategis karena pada faktanya undang-undang kita tidak berubah. Kita akan tetap menyelenggarakan pemilu sama seperti 5 tahun lalu. Daripada membuang waktu untuk melaksanakan sesuatu yang sebenarnya secara politik belum disepakati di tingkat pengambil kebijakan, sebaiknya dimaksimalkan untuk mengantisipasi yang real. Yang real itu apa yang saya sampaikan tadi, bahwa faktanya pemilu tidak berubah, tetap 5 kotak. Kalaupun redesain surat suara, apakah partai politik semua sudah ditanya mau nggak kalau desain surat suaranya berubah? Kalau nggak mau kan juga nggak bisa kemudian direalisasikan. Artinya yang paling visible adalah fokus pada apa yang terjadi besok dan menata apa yang belum maksimal dan harus sebenarnya dituntaskan. Yang utama adalah peraturan-peraturan KPU untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang harus tuntas, lalu diuji publik, hasil uji publiknya itu kemudian menjadi bahan revisi, lalu kemudian dirapatkan di Komisi 2. Kalau seluruh peraturan itu sudah clear, maka itu akan menjadi dasar yang memudahkan KPU untuk menjalankan tahapan sejak awal. Terima kasih. Paling akhir pertanyaan saya, kalau Ibu Dahlia terpilih menjadi anggota KPU, dari perspektif penggunaan teknologi informasi mana yang menurut Ibu harus segera diperbaiki dan dioperasionalkan karena itu merupakan kebutuhan mendesak untuk menghadapi pemilu 2024 nanti? Menurut saya yang paling penting tentang data peserta pemilu dan hasil pemilu 2 pemilu sebelumnya. Kenapa? Karena itu yang sering dituntut oleh para stakeholder. Jadi begini, seluruh... Bentar, Bu. Bukan data pemilih? Data pemilih iya otomatis, tetapi ini yang pertama dulu, nanti data pemilih yang kedua. Oh iya. Jadi kenapa? Karena saat ini seluruh peserta pemilu itu pengen tahu ya, kalau misalnya ada peserta pemilu yang minat mencalonkan, dia harus tahu dulu, kemarin perolehan suara partai ini berapa di mana. Dan menurut saya, itulah tugas KPU, yaitu menyajikan data yang betul-betul real, akurat, yang menjadi referensi bagi banyak orang, sehingga dia bisa mengambil keputusan untuk hak politik dia kalau dia ingin mencalonkan. Yang kedua, data pemilih. Data pemilih sekarang menurut saya sudah cukup baik, karena ada dalam undang-undang itu, apa yang dimaksud undang-undang sudah dijalankan KPU sekarang, menyusun data pemilih berkelanjutan dengan mengupdate
input dari Kemendagri secara berkala. Jadi sekarang Kemendagri itu begitu ada data-data kependudukan yang bergerak, meninggal, pindah domisili, itu langsung disampaikan KPU dan KPU update. Itu Yang sebenarnya saya yang mau saya tanya tadi itu. Oke. Masih ada? Nah, saya ingin menambahkan kalau untuk Sidali atau data pemilih berkelanjutan ini mumpung sekarang kita mengarah pada data pemilih berkelanjutan secara tuntas, saya mengusulkan bahwa bisa saja kita juga membuat orang yang ingin mengecek apakah dia terpilih atau tidak, dia bisa mengecek dan kalau belum terdaftar, dia bisa mendaftarkan diri dengan sistem itu yang kemudian hasil data itu dikonfirmasi di SIAK dan Sidali. Jadi menurut saya itu yang bisa ditambahkan, fitur itu yang bisa ditambahkan untuk memudahkan orang mengecek apakah dirinya sudah terdaftar atau belum, dan kalau belum dia bisa mengajukan pendaftaran secara online. Bukannya selama ini sudah bisa, Bu? Belum? Selama Kalau yang ini belum terdaftar itu? Pendaftarannya pasif, jadi kita belum memakai kita belum memakai pendekatan pendaftaran aktif. Jadi petugas itu mendata. Misalnya Dirjen Adminduk itu mendata penduduk potensial pemilih, KPU juga mendata, tapi belum ada sistem yang pemilih itu mendaftar. Menurut saya ini bagus untuk daerah-daerah, contohnya daerah-daerah perkotaan yang agak sulit diakses ketika pencocokan dan penelitian. Terima kasih. Supaya orang bisa memastikan dirinya terdaftar. Ya, terima kasih Pak Ketua. Bu Pungki. Terima kasih Pak Ketua. Selamat sore Bu Dahlia, saya panggil Bu atau Mbak ya? Ini masih muda-muda semua, saya jadi merasa tua. Bu Dahlia atau Mbak Dahlia maunya? Biasanya nama aja Dahlia. Oh Dahlia, oke. Dahlia, saya pengen tanya, ini Anda kan pernah di KPU DKI ya? Nah, sekarang ini akan ke KPU RI. Jika Anda terpilih, saya ingin tahu Anda ingin fokus di bidang apa, masuk divisi apa, mengapa, dan apa program Anda 100 hari pertama. Mohon dielaborasi. Kalau saya diberi kesempatan untuk bekerja di KPU RI, saya memilih divisi hukum. Karena divisi hukum adalah divisi yang saya juga geluti saat saya di KPU DKI. Saya menyukai divisi ini karena divisi ini sangat, ini adalah divisi yang menjadi menurut saya ujung tombak penyelenggaraan pemilu di mana seluruh keputusan, seluruh peraturan, kemudian seluruh penegakan aturan, pengawasannya itu ada di divisi hukum. Nah, divisi hukum juga kemudian harus aktif untuk memastikan yang tadi saya sampaikan, kesepahaman yang sama antar penyelenggara pemilu tentang isu-isu krusial terkait misalnya tentang pencalonan dan calon terpilih. Kenapa? Karena dalam pemilu 2019 kemarin dan 2020 pilkada ada beberapa permasalahan yang tidak tuntas di situ, dan saya memiliki keyakinan kalau saya diberi kesempatan untuk membidangi divisi ini, saya punya pendekatan-pendekatan yang mungkin bisa menuntaskan gap atau kesenjangan antara aturan yang sebenarnya sudah tepat ditetapkan oleh KPU, namun kemudian menciptakan multitafsir bagi institusi yang lain. Demikian. Terima kasih, itu signifikan banget. Kemudian ide kreatif apa yang bisa Anda lakukan untuk mengajak perempuan dan pemilih pemula? Karena ini nanti ke depan kan banyak pemilih-pemilih pemula ya, generasi milenial yang nyoblos. Ya, saya di sini salah satu langkah strategis yang saya usulkan adalah meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemilu yang inklusif dan aksesibel. Inklusif artinya seluruh aspek, seluruh lapisan masyarakat itu harus berpartisipasi, terutama perempuan. Pada saat saya di KPU DKI, saya berusaha untuk kalau kita membuat struktur atau menentukan calon anggota KPU itu harus ada perempuan.
begitu pula di jajaran PPK PPS. Kemudian saya juga pernah dengan rekan-rekan saya membuat pelatihan calon penyelenggara pemilu perempuan se-DKI Jakarta untuk tujuan adanya wajah perempuan yang mempresentasikan lembaga KPU. Karena orang itu harus dibiasakan dengan ada perempuan di semua lini. Karena itu saya menilai bahwa harus dimulai dari memperbanyak jumlah perempuan dalam struktur KPU maupun KPU daerah dan PPK PPS untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemilu ini juga bagian dari mengangkat identitas perempuan sebagai aktor-aktor penting dalam pemilu. Di organisasi saya Netfit Indonesia juga ada kewajiban kalau ada struktur di daerah itu harus yang tertingginya bisa ketua, wakil ketua, sekretaris itu harus salah satunya perempuan. Dan saya lihat itu sangat berguna ketika kita ingin membuat masyarakat itu membiasakan diri untuk kepemimpinan perempuan. Karena tingkat keterwakilan perempuan itu masih sangat rendah, hanya 18% di DPR RI, di DPRD Jakarta aja hanya 19%. Karena apa? Karena memang partisipasi perempuan harus diafirmasi, bukan hanya dalam level kampanye, tapi juga dalam level aksi di mana perempuan itu ditempatkan di tempat yang strategis. Tadi ide kreatif mengajak perempuan dan pemilih pemula ya. Terus kemudian selanjutnya ide kreatif mengajak partai politik untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Gimana Mbak? Ada ide-idenya? Ya, saya dalam tahun 2020 dan 2021 melakukan beberapa penelitian tentang kelembagaan partai politik. Kami melakukan itu di Netfit dan dalam beberapa kesempatan dalam workshop baru-baru ini di Nottingham University Malaysia, saya menyampaikan presentasi paper saya tentang efek dari desain sistem pemilu presiden dan institusionalisasi partai politik. Dan juga efek dari pemilu langsung dengan sistem proporsional terbuka dengan partai politik, kemandirian dan institusi kelembagaan partai politik. Di situ saya menyimpulkan bahwa ada kombinasi efek dari sistem pemilu dengan pengembangan partai politik. Jadi ada partai politik yang memang dia berbasis massa yang bisa kemudian secara kaderisasi dan gradual itu sangat-sangat efektif sehingga banyak anggotanya dan sangat militan. Tapi ada juga partai politik yang dia itu partai catch all party. Jadi dia tidak mau secara jelas memposisikan dia partai apa, karena dengan sistem proporsional terbuka itu tidak menguntungkan. Lebih menguntungkan kalau dia misalnya menyatakan saya partai nasionalis religius. Tujuannya supaya semua orang apapun kelompoknya, afiliasinya, identitasnya memilih. Nah, kelebihan partai seperti ini memang mereka jadi bisa lebih luas untuk mencari suara, tapi kelemahannya identitas partai politik yang tidak jelas itu membuat kaderisasi di partai semakin lemah. Pada saat pencalonan biasanya partai itu sulit mencari kader. Mereka malah baru mencari. Kita nggak usah ngebahas partai ya, mau apa itu urusan mereka lah ya. Ya, kita ngebahas. Ini mohon maaf ya. Jadi ya kesimpulannya ada kombinasi efek dari desain sistem pemilu kita dan bagaimana partai itu dibentuk yang kemudian mempengaruhi kedekatan partai dengan konstituen. Untuk supaya bagaimana partai politik bisa memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat? Itu pertanyaannya partai. Menurut saya betul partai itu harus kesempatan untuk kemudian menggugah partai untuk bisa dekat dengan konstituen pada saat verifikasi partai politik. Di mana pada kenyataannya mereka akan harus menggalang data-data keanggotaan partai. Saya kira yang paling mungkin saat itulah kemudian KPU bisa mengadvokasi partai politik supaya mengumpulkan data yang real. Jadi nggak boleh asal cari KTP, harus KTP itu betul-betul diambil dari kader partai yang mengaku bahwa dia kader partai. Di luar itu saya kira itu yang paling mungkin dilakukan oleh KPU supaya partai politik serius untuk menata kadernya.
Terima kasih. Bagaimana mencegah terjadinya apa ya? Kalau kita melihat misalnya pengalaman beberapa waktu terakhir, misalnya ada anggota KPU yang terlibat tindak pidana. Nah, kemudian saya ingin tahu bagaimana Mbak Dahlia itu bisa saling menjaga dan mengawasi gitu ya dengan sesama anggota KPU agar tetap bersih gitu. Apakah mau bangun sistem ataukah mau bangun sesuatu yang lain yang disepakati bersama? Barangkali ada ide, Mbak. Karena dengan ada kesepakatan bersama dan kemudian kalau bisa dibentuk sistem itu justru akan menjaga marwah institusi KPU. Saya ingin tahu idenya Mbak Dahlia seperti apa. Menurut saya kalau kita bicara tentang etika dan kode etik dan kode perilaku itu harus kembali ke masing-masing individu. Kita hanya bisa mengawasi pada saat kita melihat tindak tanduk atau cara pandang seseorang ketika dia mengungkapkan pendapatnya. Jadi dalam pleno KPU itu kan kita selalu semuanya bisa menyampaikan apa pendapat kita. Ya. Nah, kalau ada pendapat yang agak misalnya melenceng dari aturan atau misalnya pakem yang ada, itu tentu kita harus telusuri kenapa dia berpendapat seperti itu. Dalam pengalaman saya di KPU DKI, kami tidak pernah, seingat saya ya, kami tidak pernah misalnya menemukan anggota KPU atau komisioner yang seperti itu ya, agak menyimpang gitu. Selalu kalau kita aturannya seperti ini ya kita ikut aturan. Jadi menurut saya kembali kalau soal kode etik dan kode perilaku pada akhirnya walaupun kita fakta integritas berkali-kali, kalau dalam hati nuraninya memang sudah tidak punya niat baik jadi penyelenggara pemilu, ya itu tidak bisa dikontrol. Yang hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Tapi yang akan dinilai adalah hasil kerja kita, adalah pernyataan kita atau pendapat kita yang kemudian disampaikan kepada publik. Saya cukup Pak Ketua. Terima kasih Bu Pungki. Pak Chandra katanya mau nambah? Enggak. Gus Rojid lagi. Ini serius banget dari tadi jawabnya. Mbak, kakak, uni, atau maknya ini. Iya. Lah ya. Empo. Sorry, Po. Ya. Ya. Gimana? Ya, santai-santai aja karena pertanyaan saya sangat umum, tapi saya kira penting untuk dijawab secara konkret dan tidak normatif. Tidak normatif, tidak terlalu muter-muter. Tadi kan sudah ditanya Prof. Edi Bu Dahlia pernah dilaporkan ke DKPP ya. Nah, bagaimana upaya yang akan dilakukan oleh Bu Dahlia untuk mencegah banyak diadukannya jajaran KPU, tidak hanya Bu Dahlia nantinya, tapi juga jajaran KPU lainnya ke DKPP begitu. Bagaimana juga berkaitan dengan hal itu, pendapat Bu Dahlia, pandangan Anda terhadap kasus yang terakhir itu, ada anggota KPU yang melawan keputusan melawan keputusan presiden yang melaksanakan putusan DKPP. Pandangan profesional Anda. Ya, kalau kita lihat dari banyaknya putusan DKPP yang kemudian menyatakan memberhentikan, apakah memberhentikan sementara atau memberhentikan tetap, itu pasti terkait dengan adanya hak-hak politik yang tercederai. Misalnya ada kasus yang kemudian membuat orang itu bermasalah dalam keterpilihannya, atau orang itu dipermasalahkan pencalonannya. Jadi misalnya KPU telah melakukan kekeliruan sehingga orang itu hak-hak politiknya sebagai calon tercederai atau sebagai calon terpilih tercederai. Jadi menurut saya pada saat DKPP itu memutuskan pemberhentian,
Dengan dasar-dasar itu, yaitu adalah konsekuensi. Jadi ketika kita menjadi KPU, menjadi penyelenggara pemilu, kemudian tindakan kita ternyata memberi efek orang itu menjadi harusnya terpilih jadi tidak terpilih, atau pemilih itu harusnya terdaftar jadi tidak terdaftar, terhambat untuk menggunakan hak pilih, atau calon yang harusnya tidak lolos ternyata kemudian malah dinyatakan lolos atau sebaliknya. Itu memang pelanggaran berat karena sudah terkait dengan hak-hak politik. Nah, karena itu tapi kalau kemudian teradu merasa bahwa dia tidak punya peran dalam hal itu, menurut saya memang itu hak dia untuk kemudian mempertanyakan kenapa dia dihukum. Tapi menurut saya efek dari perlawanan itu sangat tidak maslahat bagi dunia penyelenggaraan pemilu, karena kemudian orang mempertanyakan, oh jangan-jangan selama ini DKPP putusannya tidak selalu benar. Satu, kedua, berarti ada persaingan antar institusi, sehingga mengakibatkan ada yang kemudian tidak puas dengan putusan itu. Kalau menurut saya, DKPP sudah tepat untuk mengambil sikap seperti itu karena efek dari kinerja orang yang mengakibatkan hak-hak politik orang tercederai itu harus dijadikan catatan besar supaya yang seperti itu tidak terjadi lagi. Tetapi sekali lagi saya memahami apabila teradu kemudian melakukan upaya hukum untuk membela diri. Jadi dalam konteks penegakan kode etik yang harus ditekankan oleh penyelenggara pemilu itu, dia kalau jadi penyelenggara pemilu jangan berpikir bahwa pekerjaannya administratif saja. Jadi yang harus ditekankan itu adalah nilai-nilai bahwa kita di KPU itu dalam rangka menjaga hak politik orang, hak politik pemilih, hak politik yang menjadi peserta. Kenapa? Karena orang yang menjadi peserta pemilu itu adalah orang yang melakukan usaha sangat besar, dia menggunakan biaya yang sangat besar, dia bekerja keras. Jangan sampai kemudian ada KPU yang lalai atau keliru sehingga menyebabkan ada hak politik yang tercederai, baik sebagai calon maupun calon terpilih. Gus, izin Gus. Bagaimana upaya untuk mencegahnya gitu loh, supaya jangan kejadian lagi? Saya mengusulkan ada sistem portal yang secara general bisa mengawasi kinerja KPU provinsi dan kabupaten kota. Jadi pada saat ada proses pencalonan, semua KPU provinsi dan kabupaten kota harus melaporkan secara online seluruh hasil verifikasi pendaftaran calon, misalnya ya, seluruh berita acara penetapan calon untuk kemudian bisa kita awasi sama-sama sejauh mana penetapan calon di tingkat provinsi dan kabupaten kota sudah benar. Dan KPU harus memiliki tim atau satuan tugas yang secara regional itu didistribusikan untuk mengawasi kinerja KPU kabupaten kota tersebut. Yang kedua, harus ada diskusi-diskusi oleh Korwil. Jadi koordinator wilayah harus kemudian mampu untuk mengetahui progres dari kinerja maupun pola pergaulan komisioner KPU provinsi. Begitu pula KPU provinsi harus mengetahui pola pergaulan komisioner KPU kabupaten kota. Kenapa? Karena memang walaupun kita tidak bisa 24 jam itu mengawasi, kita tentu bisa menilai sejauh mana orang itu bisa bisa meneguhkan kemandirian dengan interaksi dia dengan orang-orang sehari-hari sekelilingnya. Nah, menurut saya dengan adanya portal akun kinerja itu akan sangat memudahkan. Pertama, kita tidak perlu mengumpulkan KPU yang harus datang dalam satu tempat, itu memakan waktu dan biaya. Yang kedua, kita bisa betul-betul melihat data-data yang masuk secara real dan kemudian kita melakukan evaluasi dan pengamatan terhadap kinerja berdasarkan data-data yang disampaikan oleh komisioner, divisi, dan staf KPU. Seperti kalau kita di kampus itu punya portal setiap mahasiswa saat saya kuliah ya. Jadi ketahuan saya itu udah apakah saya sudah menyerahkan tugas,
apakah tugas saya sudah diberi feedback oleh dosen, apakah nilai saya bagus, nilai saya jelek, itu kelihatan. Dan maksud saya seperti itu akun staf atau komisioner yang harus ada yang bisa terus-menerus dimutakhirkan dan kita awasi secara berkala. Ini penting karena pilkadanya serentak dan pemilunya serentak. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, KPU RI membawahi 543 satker. Kalau kita tidak punya data yang terus-menerus kita pelajari, kita akan menghadapi salah satu persoalan sekonyong-konyong gitu. Tiba-tiba ada gugatan, tiba-tiba ada sengketa. Padahal jangan-jangan kalau kita punya sistem itu, kita sudah mengantisipasi lebih jauh. Baik, satu lagi mungkin yang terakhir, mungkin nggak janji saya. Bu Dahlia kan di KPU DKI 2012-2013 ya? 2008-2013. 2008 sampai 2013. Menjadi ketuanya? Jadi ketua 2012 sampai 2013. 2013. Oke. Nah, kita tahu bahwa ruang lingkup DKI dan nasional berbeda. Kalau DKI kan orang-orang kota ya, lebih melek politik. Tantangannya berbeda dengan yang lain. Tadi sudah disampaikan Prof. Edi juga. Kita juga tahu tantangan penyelenggaraan pemilu tahun 2012, 2012 ya, pemilu 2000 Pilkada 2012, kemudian 2000 berapa itu ya? 2017 ya, terus kemudian pemilu yang terakhir itu 2019 kan tantangannya berbeda-beda. Fokus kepada pemilu yang terakhir bukan pilkada itu kan isu SARA ya, isu SARA kemudian politik identitas dan macam-macam itu kan sangat kuat sekali. Dan ini sangat potensial untuk memecah belah bangsa kita. Dan ini kita yakin bahwa potensi untuk muncul lagi besar tahun 2024 sekaligus kita harus yakin pula bahwa sebetulnya tidak boleh tahun 2024 tidak boleh lagi ada black campaign, SARA, hoax dan seterusnya itu. Nah, saya kira karena kalau ini diterus-teruskan ya bangsa kita betul-betul terbelah ya. Kalau ada pembiaran. Nah, saya kira KPU memegang peranan penting di sini. Saya ingin tahu gagasan konkret ya. Karena pengalaman menjadi KPU itu kan di DKI dan berhenti selesai tahun 2013 dan ini akan diaplikasikan pada tahun 2000 persiapan tahun 2024. Maka konsep yang konkret sekaligus detail doable ya bisa dilaksanakan untuk mencegah black campaign, SARA semacam itu apa? Ya, saya di sini mengusulkan harus punya analis media yang mampu menjaring tren pemberitaan tentang KPU dan persepsi publik tentang KPU. Juga ya harus ada analis media. Jadi kenapa? Karena KPU akan selalu menjadi sorotan. Juga seperti yang Bapak sampaikan tadi, dia menjadi target hoaks yang sangat efektif untuk menjadi alat kampanye peserta pemilu. Jadi kadang-kadang peserta pemilu juga membutuhkan satu lontaran yang luar biasa dan kadang-kadang metodenya itu dengan mempertanyakan kinerja penyelenggara pemilu. Nah, karena itu harus ada analis media yang kemudian mampu menjaring tren pemberitaan, dari mana sih sumber-sumber hoaks itu. Kemudian bagaimana persepsi publik saat menerima hoaks itu. Yang kedua, KPU harus punya cara untuk kemudian secara dominan mendominasi pemberitaan dan informasi pemilu yang positif. Dan ada orang-orang yang ahli dalam hal itu. Jadi bagaimana meng-create dunia pemberitaan terutama di internet untuk kemudian bisa mempengaruhi atau mendominasi pemberitaan positif. Pada saat saya di KPU DKI 2017, kami membuat tim khusus untuk mengkantor atau menentang berita hoaks tentang KPU DKI. Dan biasanya
ada buzzer-buzzer yang dikelola oleh kelompok-kelompok yang menciptakan hoax, dan pada akhirnya KPU juga harus menggunakan buzzer untuk mengcounter itu. Karena kalau tidak, pasti akan kalah. Satu, yang kedua, konten beritanya juga harus menarik. Jadi konten berita KPU itu kalau membosankan, orang nggak mau lihat. Misalnya yang menarik itu tentang berapa kekayaan calon. Itu kan fakta ya, misalnya ada calon presiden atau caleg yang sangat kaya, nggak apa-apa, kemudian kita jadikan berita. Ini apa kita Yang nggak penting terjebak menjadi fakta. perang propaganda ya? Kalau Saya sama-sama kira pakai buzzer. Iya. Iya, apa namanya? Ya, begitu, Pak, sama-sama pakai buzzer begitu. Yang saya tanyakan sebetulnya apa langkah-langkah konkret untuk mencegah gitu kan. Pencegahan saya kira lebih penting ya daripada merespons. Jadi kalau Nambahkan. Boleh, Pak Ketua ya, izin. Jadi begini, tadi saya nanya bagaimana mencegah yang termasuk yang DKPP gitu ya, karena ada gugatan, ada kecaman segala macam gitu ya. Katakanlah begini, di beberapa dunia swasta atau di beberapa tempat itu ada yang namanya katakanlah do dan don'ts. Ya, Anda harus lakukan ini dan Anda nggak boleh lakukan itu. Hal-hal yang sangat penting gitu ya. Katakanlah kemudian supaya tidak itu, maka orang semua harus menjalankan sesuai dengan kewenangannya. Dan orang harus menjalankan sesuai dengan prosedurnya. Di tiap-tiap bagian. Akibatnya adalah bahwa setiap orang harus memegang buku saku tentang kewenangannya dia masing-masing. Tentang SOP dalam menjalankan kewenangannya. Jangan jalankan di luar kewenangan. Ini kan KPU ini kan rentan nih. Bukan rentan sih ya. Bahwa menjadi pusat perhatian. Pusat semua orang. Gitu ya. Beda dengan yang lain ya. KPU ini, nah karena itu upaya pencegahan supaya ini nggak terjadi, gugatan, kesalahan dilaporkan DKPP, kemudian diidentifikasi hoax. Nah itu mungkin bisa ada nggak itu dibuat gitu loh, do don'ts atau buku saku, buku pintar di tiap bagian itu ada nggak dan kemudian entah pengarahan entah apapun lah petunjuk-petunjuk. Mungkin itu Gus, nambahkan aja. Terima kasih Pak Chandra atas tambahannya. Terima kasih Pak Chandra, Gus Rozin. Jadi saya baru terinspirasi mendengar buku saku. Terus terang saja, saya berdasarkan pengalaman memang agak sulit untuk tidak bertindak ketika begitu banyak berita hoax yang menyerang KPU, lalu kita tidak kemudian menciptakan sebuah dominasi pemberitaan untuk mengcounter itu. Itu yang saya maksud tadi. Kalau untuk bagaimana mencegah hoax, menurut saya hoax itu muncul karena tidak ada informasi dari KPU yang cepat, yang bisa kemudian sejak awal ada. Sehingga ketika ada hoax yang di-create orang langsung percaya berita itu. Itulah kenapa KPU harus membuat pemberitaan-pemberitaan dan informasi yang banyak dan cepat supaya dia menjadi dominan dalam traffic pemberitaan sehingga potensi berita hoax untuk mengimbangi itu menjadi lebih kecil gitu ya. Jadi saya ingin mengimbangi banyaknya hoax dengan banyaknya juga pemberitaan positif dengan data-data real yang menjadi produk hasil KPU. Kenapa pada pemilu 2019 kemarin itu banyak orang percaya hoax? Karena KPU sebenarnya kerjanya sudah benar. Tapi pengelolaan informasi yang benar dari KPU itu belum maksimal. Sehingga menurut saya pengelolaan informasi yang maksimal itu kemudian bisa mengimbangi potensi hoax yang di-create oleh pihak-pihak yang ingin mendelegitimasi KPU. Cukup ya Bu ya. Cukup Pak Ketua, terima kasih. Mas, silakan Pak Batil. Sama anak Betawi ini. Iya, Betawi, Pak.
Iya, orang di rumah juga Betawi, Bos. Iya, jadi panggilnya kalau kita bilangnya aneh, kalau Betawi aneh. Aneh mau nanya. Iya. Iya, ternyata bisa senyum juga. Iya, senyum juga bagus. Ternyata Mbak Dahlia, saya senang tadi. Cuma mungkin Mbak Dahlia karena dengar orang banyak lempengin lagi jawabannya. Karena tadi seakan-akan melegalkan buzzer itu nanti kedengarannya nanti. Jadi jangan buzzer dilawan dengan buzzer secara institusional. Karena itu nanti diskusi publiknya, apakah buzzer-buzzer itu legal nggak? Gitu loh. Bahwa kita hendak memproduksi konten-konten positif yang mendiskreditkan organisasi kita ini, oke. Saya ini mantan Kapuspen. Penserangan organisasi banyak sekali. Tapi apakah kita juga melawan dengan cara luar hukum misalnya? Nah tentu itu nanti diskusinya bisa menjadi lain. Jadi mendominasi ya, tinggal caranya. Makanya kata buzzer itu kan mesin ini kan, artinya kan mesin palsu kan itu, memproduksi palsu kan itu dalam jumlah banyak gitu dengan mesin-mesin propaganda itu. Nah yang seperti itu kan diskusinya bisa panjang itu dari sisi mungkin pengaturan di dunia media. Jadi secara kelembagaan karena ini institusi negara ya mungkin harus dipertimbangkan kembali cara ya maksudnya baik tapi mungkin caranya mungkin yang harus mungkin diinikan supaya nanti ini Bu Dahlia hendak memproduksi apa gitu. Itu saya membantu menjawab sebenarnya. Ya mungkin itu jadi saya membantu menjawabnya. Yang kedua ya influencer gitu ya dia. Oh sesama Betawi gitu lah, harus semua membantu menjawabnya. Iya. Baik, yang kedua saya Mbak Mpok ini Bu Dahlia, saya juga ada masukan kawan-kawan dari penyelenggara staf. Jadi rupanya istilah Tom Jerry itu bukan hanya antar lembaga rupanya. Di banyak tempat itu justru antara komisioner dan sekretariat. Gitu dia. Jadi ada banyak tempat rupanya kontraksi organisasi maksudnya sebenarnya bukan Tom and Jerry. Jadi kontraksi organisasi itu justru terjadi karena mengelola kolektif kolegial itu. Ini kan tidak satu power itu kan. Itu tidak satu orang gitu, dia kolektif kolegial. Kemudian pada waktu yang sama ada batas-batas wewenang, yang mana wewenang otoritas anggota, mana otoritas yang sekretariatan. Nah ini Mbak Dahlia mungkin coba kasih persepsi sama kita, supaya kawan-kawan sekretariat KPU seluruh Indonesia mendengar. Kira-kira kalau Mbak Dahlia jadi pimpinan atau anggota Bawaslu KPU Pusat, nanti mengelola organisasi secara kolegial seperti ini, mengelola hubungan dengan kesekretariatan seperti ini. Itu saja Mbak Dahlia. Terima kasih, Mpok. Ya, jadi ada dua pendekatan formal dan informal yang harus kita bangun dalam menjalin hubungan yang baik dengan sekretaris. Kenapa? Kita harus memahami bahwa sekretaris KPU provinsi misalnya gitu ya, itu rata-rata orang-orang atau ASN yang betul-betul berkarir kemudian bahkan mungkin usianya lebih senior daripada komisioner. Tidak bisa kemudian cara pergaulannya itu memperlakukan sekretaris sebagai bawahan. Hanya karena misalnya 5 komisioner ini posisinya adalah pimpinan penyelenggara pemilu. Jadi dalam memahami orang yang menjabat, kita juga harus melihat cara berpikir dia. Dia kan merasa misalnya eselon 2 ya kalau sekretaris provinsi itu. Ya dia ada pasti seorang pejabat dengan karakter dan kebiasaan-kebiasaan pejabat pada umumnya. Sedangkan komisioner itu biasanya biasanya dosen, latar belakangnya ada yang aktivis, ada yang pimpinan organisasi, yang biasa bergaul itu bukan atas dasar jabatan dan eselonisasi, tapi atas dasar fungsi dan peran.
walaupun lebih muda ternyata dia adalah orang yang hebat gitu. Tapi tidak bisa kemudian kita memandang bahwa harusnya sekretaris ini hormat pada saya karena saya ini komisioner. Jadi kita harus menghormati sekretaris, itu pertama yang harus ditunjukkan supaya sekretaris-sekretaris itu kemudian mau berjalan bersama-sama. Jadi pertama adalah kita harus memahami karakter pejabat daerah untuk kemudian bisa membuat mereka mau menjadi bagian dari tim antara 5 komisioner dan 1 sekretaris. Nah, untuk membangun suasana ini butuh waktu yang lama. Jadi kadang-kadang di awal-awal itu harus ada penyesuaian dulu. Saya mengalami pergantian 3 sekretaris di KPU DKI dengan karakter yang hampir sama seluruhnya. Minta dihormati, minta dilayani, dan lain-lain. Tetapi tidak kemudian memunculkan, jangan di awal itu memunculkan persaingan. Justru kita ingin memfungsikan dia sama-sama kita semua menjabat, kita semua memimpin, sehingga ketika kita sudah punya sense of belonging atau sama-sama punya bagian dari tim, itu akan lebih mudah komunikasinya. Nah, ada KPU yang ada yang kemudian berhasil, ada yang tidak. Jadi pada akhirnya semua tergantung pada diri masing-masing. Ada yang kemudian akhirnya bisa cair, ada yang kemudian akhirnya harus ganti sekretaris lagi. Ibu, karena itu kaitannya dengan leadership soalnya. Makasih. Tinggal 2 menit nih, jadi saya juga nggak nanya nih. Prof. Hamdi silakan. Terserah. Ini udah lihat, ini saya kebagian yang ringan-ringan aja. Penutup. Jadi ini pertanyaan umum kita tanyakan ke seluruh peserta biar fair untuk semua. Setiap orang kami tanyain, kalau diandaikan Ibu terpilih jadi salah satu komisioner KPU Pusat, nah, terus berarti kan mungkin ada 6 lagi yang pantas kira-kira juga menduduki posisi itu. Nah, sekarang kita beri hak prerogatif pada Ibu, apapun keputusan Ibu untuk memutuskan, untuk menilai gitu, kira-kira siapa yang 6 orang lagi yang pantas juga menjadi komisioner KPU Pusat. Bebas dari 27 nama yang lain. Saya kenal semua, hampir semuanya saya kenal dan sering berinteraksi, dan semuanya bagus. Gus Roldin juga kenal kan? Belum kenal, baru ketemu hari ini. Kenal. Iya, kenal. Sebenarnya semua bagus dan punya pengalaman yang sangat mumpuni, tapi kalau saya harus memilih, pertama tentu diri saya sendiri, yang kedua Pak Hasyim Asy'ari, yang ketiga Betty Epsilon Idrus, yang keempat Agus Melas. 6 di luar dari Anda. Oh ya. Oh ya, oke. Biar jadi 7. Ya. Berempat. Tadi Betty Epsilon Idrus 3 ya. Kemudian Agus Melas. Kemudian Mimah Susanti. Kemudian Parsadaan Harahap. Idam Holik. Cukup? Cukup ya. Baik, terima kasih. Persis 16.00. 1 jam 15 menit. Terima kasih Saudara Dahlia sudah memanfaatkan waktu maksimal mungkin dan semua sudah bertanya. Kita cukupkan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Karena sekarang udah pakai Zoom, Bu. Pakai Zoom sekarang. Supaya
Silakan Ibu.